Bapak Ibu, selamat memperingati kematian Tuhan Yesus, dan kalau kita semua ada di tempat ini pada saat ini, berarti itu kita tandanya masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Nah, oke, lanjut aja kepada PowerPoint. Saya sudah dikasih sama Pak Budi Cipuk, tapi kebiasaan masih suka next gitu ya. Tema kita seluruh rock adalah From Cross to Crown. Oke, nah saya akan mulai dengan segala hal tentang kematian. Karena hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ketakutan terbesar yang menimpa seluruh manusia di muka bumi ini adalah kematian. Nah, saya minta tolong Pak Re, Ruth sama Rio siap-siap ya. Saya mau minta tolong jadi ilustrasi sebentar ya. Ketakutan terbesar yang menimpa adalah kematian. Ini tidak bisa dipungkirin. Semua orang itu kalau dengar kematian itu pasti takut ya. Siapapun dan dalam keadaan pun, sekaya apapun, seterkenal apapun, setinggi apapun jabatannya, manusia tidak akan mampu mengendalikan dan melawan kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kematian. Nah, kita sekarang belajar. Ada seorang kaisar pertama Cina, namanya Qin Shi Huang gitu ya. Dia memerintah tahun 260 sampai 210 sebelum Masehi. Kenapa saya ceritakan kaisar ini? Kaisar ini adalah kaisar yang sangat takut akan kematian. Sehingga dia menyuruh untuk peramu obatnya, ahli obatnya namanya Su Fu. Saya pelajarin sebentar. Oh, kepencet saya. Bentar. Atau di nextkan dari Budi dah ya, saya suka kepencet-pencet sini juga. Dia memerintahkan ahli obatnya namanya Su Fu untuk mencari ramuan supaya bisa abadi, supaya bisa kekal. Nah, ahli obatnya yang namanya Su Fu ini, dia tahu bahwa tidak akan mungkin namanya manusia itu tidak mati. Kemudian dia membohongi sang kaisar, karena kalau dia tidak mendapatkan obat tersebut, dia pasti akan dibunuh. Dia bilang bahwa obat tersebut ada di suatu pegunungan, di sebuah pulau di tengah lautan. Nah, supaya aku bisa menemukan obat tersebut, caranya bagaimana? Kirimkanlah, berikanlah kepada aku 500 anak muda. Dia tahu, karena mungkin tidak bisa. Dia berlabuh dengan 500 anak muda ini dan dia punya agenda melarikan diri. Dan mereka mendaratlah di Jepang, tidak kembali lagi. Tapi, nextkan lagi, tolong Budi, kita melihat fakta terakota. Saking takutnya akan kematian, dia akhirnya menciptakan patung-patung dan kuda-kuda yang namanya terakota ini pada lahan sebesar 56 km persegi. Bapak Ibu bisa search semua di Google. Ditemukan lebih dari 6.000 patung prajurit dan kuda. Konon ceritanya itu dikatakan ditemukan lebih dan tiap patung memiliki wajah dan bentuk yang berbeda. Konon sejarahnya menceritakan bahwa kok wajahnya bisa berbeda, yaitu orang-orang yang dibunuh, disamakan patung orang yang dibunuh tersebut dengan orang yang dibunuhnya tersebut. Nah, terus kemudian dia bikin juga patung akrobat, patung musisi dan lain-lain untuk menghibur. Karena ketakutannya itu tadi. Dan apakah yang terjadi? Dia minum obat-obatan untuk supaya bisa kekal. Dia minum obat-obatan, ternyata pada waktu itu kan, dan sampai sekarang pun tidak mungkin orang bisa hidup abadi. Dia minum ramuan merkuri. Yang akhirnya justru dia meninggal muda sebelum usia 50 tahun. Itu ya. Jadi tidak mungkin. Nextkan lagi kita belajar. Nah, sebelum jatuh dalam dosa, apakah manusia itu kekal sih? Jadi kalau seseorang bisa punya pikir, aku kepingin hidup kekal, kayak filmnya Jackie Chan tuh, yang judulnya The Myth gitu ya. Nah, dia ketemu cewek yang hidup kekal. Nah, seharusnya bisa nggak sih manusia hidup kekal? Atau pada dasarnya manusia itu hidup kekal? Nah, ternyata dalam Kejadian 2 ayat 9 kita lihat nature-nya manusia. Makanya kenapa manusia itu bisa berpikir seperti itu? Karena nature awalnya seharusnya ini yang terjadi pada manusia. Saya bacakan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi. Jadi ada banyak macam pohon di bumi. Tapi yang Tuhan sebutkan 2 macam ini. Di situ dikatakan pohonnya menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ada di tengah-tengah taman itu. Ini untuk menjawab apakah sebelum manusia jatuh dalam dosa itu mereka kekal. Eternal enggak sih? Ini jawabannya. Nah, dari sini kita melihat kalau kamu di sini dikatakan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Jadi manusia enggak tahu jahat dong. Karena waktu itu belum ada dosa.
Makanya Tuhan melarang, jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena tidak ada jahat, karena nggak ada dosa. Tapi terhadap buah pohon kehidupan, Tuhan tidak melarang kamu makan. Jadi kalau kamu makan buah pohon, kamu jadi ngerti. Ada pengetahuan. Kalau makan buah kehidupan, seharusnya kamu jadi hidup dong. Nah, pohon ini ada di tengah taman. Mereka nggak dilarang untuk makan pohon kehidupan. Karena dari sini kita tahu basically-nya Adam dan Hawa itu hidupnya ya eternal. Karena itu pohon ada di tengah dan tidak dimakan. Apa buktinya Bu? Nanti kita lanjut lagi, berjalan lagi. Next kan, saya akan tunjukkan buktinya. Nah kemudian, tolong sekarang Rio sama Ruth sama Pak Re ya. Kali ini permisi maaf Pak Re-nya jadi iblisnya dulu. Jadi matinya dulu gitu ya. Bukan iblis tapi mati itu tadi. Saya cari Ruth dan Rio karena saya butuh sepasang suami istri agak ke tengah sedikit sini. Yang lebih kecil sedikit dari Pak Re. Bukan berarti pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu apel ya. Seringkali kita kan taunya apel. Dan bukan berarti jeruk. Tadi ini Bu Magda barusan pulkam bawa oleh-oleh jeruk Pontianak. Dia promosi jeruk Pontianak tuh enak, manis. Nah nanti buktikan sendiri ya. Tapi ini ilustrasi aja gitu ya. Maju dikit Rio dan Ruth. Nah ini manusia Adam dan Hawa. Nah next kan dulu aja, saya kasih faktanya dulu. Fakta tentang mati, nanti dimundur lagi ya Budi ya. Yang menyebutkan pertama kali kata mati itu adalah Tuhan. Jadi yang menciptakan mati itu Tuhan, bukan iblis. Mundur lagi ke ayat yang tadi. Yuk saya bacakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jadi Tuhan kasih rule kepada manusia. Hanya satu rule-nya, semua pohon boleh kamu makan, apapun kamu harus usahakan boleh, satu yang tidak boleh, jangan makan buah pohon ini ya, yaitu buah pohon pengetahuan baik yang jahat, sebab pada hari kamu memakannya, firman Tuhan berkata pasti, ini pasti sepenuhnya kamu akan mati. Jadi yang menciptakan kata mati itu adalah Tuhan. Sini Pak Re. Harinya sini. Tapi kondisi mati next kan Budi. Tapi kondisi mati ini adalah off. Kok bisa off? Kita lihat di sini ya. Kalau manusia ini tidak makan buah, ini kondisinya off Bapak Ibu. Tapi kalau ini akhirnya tidak taat, memutuskan untuk tidak taat dan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, automatically jadi jahat, mengerti yang jahat, ini adalah on. Jadi yang mengeonkan maut itu bukan iblisnya, tapi adalah manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, iblis itu berusaha untuk menggoda, untuk membujuk Adam dan Hawa supaya kamu melanggar titah. Ini sencing ini hauma. Firman Tuhan berkata, kayak sedap kelihatannya. Gini, selama kamu belum dibujuk iblis, selama itu pula kamu ada di Taman Firdaus, kamu tidak pernah tertarik akan buah ini, bukan? Tapi suatu kali iblis datang dan membujuk dia. Firman Tuhan berkata, kemudian Hawa melihat, iya juga ya, sedap kelihatannya ya, iya juga ya, enak dimakan. Sebelumnya dia tidak akan kepikiran loh, tapi begitu dibujuk, dia baru mulai kepikiran. Nah ini enak, seger luar biasa. Off Pak ya. Terus kemudian apakah yang terjadi? Dilarang mengintip Pak. Apakah yang terjadi? Makanlah mereka, terbujuk layulah oleh iblis. Nah makanlah, tidak usah dikupas, pura-pura aja. Terus berikan kepada suaminya. Pada waktu mereka maju dikit, Rio dan Ruth, pada waktu mereka makan buah pengetahuan, memutuskan untuk tidak taat, saat itu juga mereka memutuskan untuk on sekarang. On. Dan posisi onnya Pak Re di bawah. Nah, dia mengancam ini. Ini seremnya nih, bener-bener serem. Makanya saya pilih Pak Re karena cocok gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang kemanapun mereka pergi, kalian pergi, ini kondisi ini mencengkeram, yang menakutkan Pak Re. Gitu ya. Kondisi ini mencengkeram. Nah, oke. Nah, thank you, duduk dulu. Cari posisi depan ya, karena nanti saya panggil lagi, boleh bawa aja.
Nah, jadi yang menyebutkan pertama kali Tuhan yang menciptakan mati, bukan iblis. Nah, sejak saat itu kita belajar iblis berkuasa atas kematian. Ya, oke, next kan lagi kita belajar. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka berusaha untuk menutupi, menyelamatkan dari dosa dengan cara mereka sendiri, dengan pola pikir mereka sendiri. Itu tidak mungkin bisa terjadi Bapak Ibu. Dan Tuhan Allah akhirnya punya inisiatif karena kebesarannya, karena kasihnya. Padahal cuma satu-satunya rule dibuat, jangan makan ya. Tapi mereka memutuskan untuk tidak taat, mereka makan. Tapi pun toh Tuhan dengan kasihnya, Tuhan punya inisiatif untuk Tuhan datang kepada mereka. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Bicara kulit binatang, bicara darah tercurah Bapak Ibu. Untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya pada mereka. Oke, memang saat itu bukan langsung, mengapa Adam tidak langsung mati? Jadi katakan, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Tapi kok enggak langsung mati Bapak Ibu? Ini kayak orang cek mundur. Nah Pak Agus Buliman yang bisnis di sini. Cek mundur itu apa sih Pak? Ceknya sudah ditulis belum? Sudah ditulis, tapi belum jatuh tempo. Nah, tapi sudah ada belum? Sudah ada, tapi belum jatuh tempo. Pasti jatuh tempo enggak? Pasti jatuh tempo. Itu namanya cek mundur. Jadi Bapak Ibu, Adam toh akhirnya memang secara fisikly mati. Tapi Tuhan membuat cek mundur bahwa suatu kali aku akan menebus kamu. Gitu ya. Ini bukti ayat cek mundur tersebut. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Setiap kita tuh sebelum mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada hutang darah. Oke, selanjutnya. Ini dia ayat yang membuktikan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi menjadi kekal. Bahwa seharusnya manusia itu enggak bisa mati loh. Ini ayatnya, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ngerti jahat. Maka sekarang, kata Tuhan, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Ngerti maksudnya? Karena kalau tadi itu boleh dimakan, enggak dilarang buah pohon kehidupan. Karena apa? Karena nature-nya sendiri dia eternal. Nature-nya dia sendiri kekal manusia itu. Tapi karena jahat enggak mungkin kekal. Jadi akhirnya mati. Makanya enggak boleh dimakan. Buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya, berarti tidak kekal. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Perhatikan yang selanjutnya. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Seandainya Pak Yudi di sini bikin tur ke pohon kehidupan, biayanya 1 miliar, semua orang sudah kumpul berduyun-duyun itu apa? Hidup kekal kan? Dia bikin tur menuju kepada pohon kehidupan ini. Bapak bakal ditimpukin banyak orang. Karena apa? Kagak mungkin bisa seberapapun mahalnya. Karena firman Tuhan berkata, ditempatkannya kerup dengan pedang yang menyala dan menyambar. Sehingga tidak ada satupun manusia bisa mengambil buah kehidupan itu supaya bisa hidup kekal. Jadi seandainya tidak jatuh, mereka kekal. Oke, next kan selanjutnya kita lihat. Nah, ini dia cek mundurnya. Ayat yang membuktikan cek mundur. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, iblis pun juga ada di situ loh Bapak Ibu. Iblis pun mendengar Tuhan buat cek mundur ini. Nanti kita lihat, saya buktikan ayatnya juga.
antara keturunanmu dan keturunannya. Ini dia, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi dari kata-kata Tuhan ini, iblis itu tahu bahwa suatu kali dari keturunan perempuan ini akan menghancurkan iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini berita Injil pertama. Jadi Bapak Ibu, sejak saat itu iblis ini menunggu. Yang mana sih yang disebut keturunannya perempuan? Dari generasi demi generasi dia menunggu. Dari generasi demi generasi dia menantikan siapa ya yang dimaksud sama Tuhan. Yang akhirnya buat cek ini bakal lunas. Siapa ya? Oke, kemudian kita belajar dulu ketentuan penebusan. Nah, suatu kali saya seminar nih. Ada peserta seminar yang tanya gini sama saya. Bu, Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau Tuhan mau menebus manusia, seharusnya nggak perlu dong dia mati. Dengan kekuasaannya, seperti ketika ia menciptakan, jadilah terang, jadilah langit, jadilah binatang, jadilah manusia, jadi semuanya itu dengan kekuasaannya, seharusnya dia pun pula bisa menebus manusia dengan kuasa perkataannya. Kenapa harus dia jadi manusia? Ini yang perlu kita pelajarin Bapak Ibu. Supaya kita memaknai ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang menciptakan kata mati, maka ia pun konsekuen. Untuk menebus manusia dari kematian, ia pun harus mati. Ngerti paham Bapak Ibu? Karena dia yang bilang kalau kamu makan ini pastilah kamu mati. Karena dia yang menyebutkan kata mati, maka tidak bisa dia menebus dengan gitu aja. Dia pun harus mati. Gini Bapak Ibu kita pelajari, Tuhan itu raja. Semua yang ia katakan itu undang-undang, hukum. Jadi dia pun tidak bisa melawan perkataannya sendiri. Kalau dia bilang mati, dia pun untuk menebus manusia, dia konsekuen. Dia harus mati. Nah yang bisa mati itu kan daging Bapak Ibu. Roh gak bisa mati. Jadi dia harus jadi daging. Dia harus jadi manusia. Tapi syaratnya lagi tidak boleh dari keturunan manusia yang ada. Karena nature-nya keturunan manusia yang ada ini semua adalah keturunan dosa. Jadi tidak mungkin dari keturunan manusia. Makanya dari benih Roh Kudus. Cuman masalahnya lagi Bapak Ibu. Kan yang dihukum mati itu kan yang karena dosa. Kalau dia jadi daging tapi tanpa dosa dari benih Roh Kudus tidak bisa mati juga. Masuk akal logika Bapak Ibu? Paham enggak sampai sini? Atau perlu saya ulangi lagi? Untuk mati harus jadi daging. Enggak mungkin roh mati, dia jadi daging, dia jadi manusia. Tapi enggak boleh dari keturunan Adam. Karena keturunan Adam sudah dosa, dia enggak boleh dalam dosa. Lah kalau dia enggak dalam dosa, gimana bisa mati? Kakak kan tadi dibilang, cara satu-satunya supaya dia bisa mati, yaitu dosanya manusia ditimpukin semua dia. Itu caranya. Tapi yang jadi titik penekanan di sini adalah, iblis kan cari ini keturunan wanita yang mana ya. Dia akan tunggu-tunggu sampai waktunya dia ketemu. Begitu lahir ini, dia pasti cari cara, cari akal untuk membinasakan keturunan wanita ini. Oke, next kan. Nah ini dia, ketentuan-ketentuan dia genapi semua Bapak Ibu. Dalam Ibrani 2, 14, 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ia menjadi sama dalam darah dan daging sesuai keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah ini dia. Tadi kan saya minta Pak Agus sama Bu Limen nih, ceknya udah jatuh tempo. Ini ayat jatuh temponya.
Nih, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Tadi kan katanya dalam Kejadian 3:15. Dan takluk kepada hukum Taurat, ia diutus untuk menebus mereka. Pertanyaan saya, kan iblis nunggu dong. Dari abad ke abad, dari generasi ke generasi dia tunggu yang dimaksud sama perjanjian Tuhan ini yang bakal menggenapi cek mundur tadi. Saya tanya, pada waktu Yesus lahir, iblis tahu nggak bahwa ini yang dimaksud? Dia kan nunggu nih dari generasi ke generasi. Pada waktu Yesus lahir, iblis tahu enggak bahwa ini manusia yang dimaksud? Bolehkah kasih buktinya Cik Juli, walaupun tanpa ayatnya enggak apa-apa? Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Fur ya. Nah, ini dia ayatnya. Tolong Cipu siapkan video klipnya, tapi sebelum saya minta hold dulu ya. Iblis tahu bahwa ini loh yang bakal menggenapi cek mundur tadi. Menebus, dia tahu. Dia dengan berbagai macam cara mau membunuh, membinasakan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu. Tapi iblis tidak tahu, sebentar. Ini bagian paling penting Bapak Ibu. Dia tahu ini orangnya. Dia tahu ini yang dimaksud. Berbagai macam cara dia mau membunuh. Tapi dia tidak tahu bahwa lewat kematiannya justru itulah penebusan Bapak Ibu. Kalau kita tahu ini, betapa kita sadar bahwa Yesus itu menyerahkan dirinya. Sekali lagi saya ulang karena ini penting. Iblis tahu ini dia orangnya. Dia berbagai macam cara mencoba membunuh Yesus. Tapi garis bawahi dia tidak tahu lewat cara kematianlah itu melunasi hutang-hutangnya. Nah, setelah Yesus berpuasa 40 hari, firman Tuhan berkata, iblis datang dong mencobai. Dia bilang gini, kan tadi Cik Juli bilang, iblis tahu Yesus itu yang dimaksud anak Allah. Kenapa kok iblis bilang gini? Jika engkau anak Allah dalam Lukas 4, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau iblis tahu, kenapa ada kata jika? Dia yakin ini anak Allah. Kayaknya kalau saya khotbah tuh kayak dosen ya. Sambil tanya jawab, ayo Ita ketawa. Kira-kira kalau iblis sekarang saya tanya dulu sama Ita. Ita tahu nggak bahwa menurut Ita iblis ini adalah anak Allah? Tahu. Kenapa ada kata jika engkau anak Allah? Nanti pelajari di rumah, Lukas 4. Justru iblis mau menjebak Yesus. Singkat cerita, 3 kali dalam pencobaannya Yesus menang semua. Pakai firman Tuhan. Ayat ini loh Bapak Ibu perhatikan. Lukas 4 ayat 13. Yuk kita baca supaya kita semua waspada dan kita menghargai betapa besar pengorbanan Tuhan. 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis kalah kan? Perhatikan. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Selama Yesus hidup, dia selalu menunggu waktu yang baik. Firman Tuhan berkata, saya tidak kutip di sini ayatnya. Dia membisik pada Yudas. Sampai 1 kali akhirnya dia masuk ke dalam Yudas. Untuk lewat Yudas dia menjual gurunya. Tapi dari sini kita tahu bahwa dia menunggu waktu yang baik. Salahnya adalah dia tidak tahu justru inilah yang direncanakan. Blueprint dari kerajaan Allah. Nanti kita lihat ayat demi ayatnya. Bahwa ternyata anak ini pun dengan rela hati dia mau jadi manusia. Dia tahu destininya. Dia harus mati dengan cara disalib. Dia tahu destininya bahwa semua darah akhirnya harus tercurah. Kalau kita lihat filmnya Passion of the Christ. Ciptaannya Mel Gibson, kita tahu ceritanya yang jadi pemain Yesusnya pada waktu dicambuk itu sempat 1 kali cambukan tuh meleset, jadi rupanya punggungnya dikasih papan Bapak Ibu. 1 cambukan meleset, pingsan itu langsung. Nah sekarang
ada video klipnya. Di sini kita melihat betapa pada waktu Yesus dicambuk, iblis itu, gue menang. Ini dia waktu yang terbaik. Matilah kau. Nah, kita lihat bersama-sama. Kita lihat oknum ini ya. Nah, ini dia. Pak Rey lagi maju ke depan. Terus Reinhard aja lebih tinggi dikit kan dari Rey ya. Reinhard kamu jadi Tuhan Yesusnya sekarang. Sorry ya Pak Rey ya. Pemimpin pujian kita yang terbaik ini. Sekali ini aja deh. Nah, wah saya sebentar. Sebentar saya lupa ini. Saya strap di sini sebentar ya. 5 menit aja. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Setiap darah itu terjadi pertukaran. Wow, Bapa di sorga mengutus anaknya untuk ini. Bapa dan anak mereka sepakat ini yang akan terjadi. Tapi iblis tidak tahu makna darah dari setiap pertukaran. Peluh darah itu pertukaran terhadap segala ketakutan kita. Terhadap segala stres kita Bapak Ibu. Siapa yang siang hari ini kita takut masa depan, kita takut keuangan, kita takut kesehatan, kita takut keluarga, kita takut masa depan anak-anak kita. Perhatikan Lukas 22 ayat 44, yang ini ayat-ayat tersebut kita perlu baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Hari ini Tuhan pernah turut merasakan. Firman Tuhan berkata, ia sangat ketakutan. Sebentar ya Pak ya. Yesus loh. Anak Allah loh. Tapi dia sangat ketakutan. Saya mau katakan siapa yang takut saat ini. Masa depanmu sekali lagi atau apapun juga. Tuhan turut merasakan, Tuhan tahu rasanya takut itu gimana. Tapi justru lewat darahnya yang tercurah di Taman Getsemani, dia menggantikan, disinilah terjadi pertukaran Bapak Ibu. Dia gantikan stres kita, ketakutan kita. Yang selanjutnya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yuk kita baca, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita belajar dari sini Bapak Ibu, bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa yang utama dalam hidup kita. Nanti kita lihat ayat kesepakatannya. Mahkota duri itu bicara pertukaran kutuk menjadi berkat. Dulu saya pernah di sini bicara khotbah tentang kutuk bukan?
tapi oleh darah Yesus itu sanggup dikalahkan. Markus 5 ayat 17, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Yang pernah ke Israel tahu kira-kira macam durinya Bapak Ibu ya. Itu durinya panjang dan itu benar-benar keras dan dianyamnya lebih kecil dari ukuran kepalanya Yesus. Sehingga supaya menancap itu harus ditekan masuk. Itu untuk mengubah kutuk kita jadi berkat. Selanjutnya punggungnya didera, pertukaran terhadap segala sakit kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, mujizatnya tetap sama, darahnya tetap sama, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya Bapak Ibu. Pertukaran itu tetap terjadi sampai saat ini. Itu ayatnya 1 Petrus 2 ayat 24. Ini pula ayat yang selalu Pak Roni perkatakan setiap hari pada waktu Pak Roni COVID. Oleh bilurmu telah sembuh. Next kan lagi, tolong bacakan Pak Rey. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Oke, pertukaran yang keempat adalah tangan dan kaki dipaku. Ini bicara jalan hidup kita diberkati. Dan yang terakhir ketika lambungnya ditikam, ini bicara gereja Tuhan dilahirkan. Nah, Yesus sekarang angkat tangannya. Nah, kemudian Yesus terakhir kan berkata, it is finished. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. It is finished, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Maut masih berkuasa atas manusia, bukan? Kemudian masuk ke dalam dunia orang mati. Firman Tuhan berkata, Reinhard ya, pada hari ketiga, firman Tuhan berkata yang hari Minggu kita nanti akan rayakan, Pak Roni akan share firman dari sisi kebangkitannya. Saya bayangkan di kerajaan kegelapan iblis berpesta pora. Ingat kan tadi dia menunggu dan ternyata yang ditunggu mati pula. Dia berpesta pora. Saya bayangkan, Pak Re tolong nyanyikan lagu dangdut, mabuk lagi, nah sekarang nyanyi. Mabuk lagi, Dulu sih seharusnya ya. Semua iblis berpesta pora. Ngerti maksud saya? Karena dia dari awal, dia sudah punya rencana dan ini terjadi. Tapi hari pertama, hari kedua, ini kenapa nih tiba-tiba jadi gini. Hari ketiga Bapak Ibu apa yang terjadi? Iblis. Hari ketiga apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba ada suatu sinar dan Yesus bangkit. Pada waktu Yesus bangkit Bapak Ibu, aduh Tuhanku my God. Langsung ini off lagi. Jadi Bapak Ibu paham ya Bapak Ibu ya. Next kan lagi. Nah, Kolose 2 ayat 14 ini terlalu semangat Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya habis suara. Makanya Pak Roni ngajar saya, kamu tuh kalau khotbah terlalu teriak-teriak kalau semangat, kalau sudah habis duluan. Pak Rey lagi tolong bacakan Kolose 2 ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan menghapus surat hutang. Perhatikan Bapak Ibu. Nah sekarang, makasih Pak Teddy ya. Sejak Yesus mati, kemudian dia bangkit, firman Tuhan, hapus, sobek sekarang semuanya. Sobek semuanya, sobek. Nah setiap kita dapat kemenangan. Dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan ayatnya oleh semua mengasihi ya. Dan oleh ketentuan-ketentuan hukum. Secara hukum tadinya legal bahwa maut itu mengikuti. Tapi sekarang pun Bapak Ibu secara hukum pula kita semua sudah dibebaskan. Surat hutangnya sudah dibebaskan dan ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Thank you Ray sama Reinhard. Next kan lagi.
Nah, ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Jesus said, I don't resurrect people, I am resurrection. Aku tidak membangkitkan orang, aku adalah kebangkitan. Tuhan bukan bilang, aku punya pintu, akulah jalan. Tuhan bukan bilang, aku akan membangkitkan, I am. Dialah, lewat dialah Bapak Ibu. Nah, ini di ayatnya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku, perhatikan, untuk menerimanya kembali. Jadi dari awal dia sudah tahu blueprint ini bahwa dia harus mati Pak. Tapi dari awal pun pula kalau dia tahu kalau dia menyerahkan nyawanya dia akan menerimanya kembali. Ini penting. Yuk kita baca ayat selanjutnya bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Iblis pun tidak bisa ngambil. Seharusnya prajurit pun tidak bisa. Dia bisa aja sekali tiup, semuanya hancur itu semua prajurit. Tapi dia yang menyerahkan nyawanya. Terus kemudian dikatakan, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yuk kita baca ayat selanjutnya, kalimat terakhir yang saya tampilkan. 1, 2, 3. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi dia lahir di muka bumi ini, dia tahu tugasnya. Dia menerima tugas itu dan dia bersepakat bersama Bapaknya di surga untuk bersama-sama. Dia rela memberikan nyawanya, tapi dia tahu dia memberikan, dia menerimanya kembali. Oke, lagi dikit Bapak Ibu ya. Ini yang paling akhir. Sekarang apa sih yang harus kita lakukan dengan pengorbanannya? 1, kita harus sadar. Yuk ini halaman terakhir kita baca bersama-sama. Jadi kamu bukan lagi hamba. Melainkan status kita berubah. Jadi ayo, sekarang kita menghargai kematian Kristus. Status kita berubah Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya ayat terakhir. Kita bangkit berdiri semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa sih makna yang kita pelajarin pada saat ini? Bahwa Yesus yang memberikan, dia memutuskan, dia memberikan hidupnya. Tapi ayo kita belajar, status kita berubah. Bukan hanya orang Israel loh Bapak Ibu, tapi kita pun sama-sama menerima kasih Kristus, pemeliharaan Kristus, tanggung jawab dari Kristus. Oleh sebab itu berpikiranlah, berperasaanlah seperti Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. You are the Lord, you are the Lord that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. I am the God. I am the God that healeth you. That healeth you. I am the Lord. I am the Lord, your healer. Your healer. I sense my word and heal your disease. I am the God. I am the Lord, your healer. Kami bersyukur Tuhan. Kami sekarang berubah status Tuhan menjadi anak-anak-Mu dan kami sebagai ahli waris yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mau berpikiran dan seperasaan dengan Kristus Tuhan dalam semua aspek dalam kehidupan kami, dalam ketakutan, kegalauan ataupun sebaliknya, ketika kami dipuji, ketika kami diberkati, ketika kami dipuja Tuhan. Biarlah kami tetap
sepikiran, seperasaan dengan Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena Engkau sudah bangkit buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.